banyak kesalahan daripada tuduhan yang dialamatkan oleh Christian Prince terhadap umat Islam itu salah besar. Meskipun ia menggunakan ayat Al-Quran, hadis sebagai dasarnya, tapi itu tidak berdasar karena dia menafsirkan dengan prasangkanya, sehingga justru menjadikan dia hanya cemburu buta. Dia hanya menjadikan dia semakin berprasangka buruk terhadap Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insya Allah selalu dalam lindungannya, karunia dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita kembali mengupas tudingan, tuduhan, hinaan, dan bahkan kecemburuan Christian Prince terhadap Muslim. Kenapa ada kecemburuan? Ini yang kita bahas pada hari ini, di mana dalam bukunya Allahu Khairul Makirin, Deception of Allah, terlihat ia cemburu terhadap Muslim yang mudah masuk surga. Di dalam bukunya ia menyebutkan dalil dari Sahih Muslim nomor hadis 5037. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yudkhiluhu amaluhul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Fakila wala anta ya Rasulullah. Lalu sahabat ada yang menjawab, tidak juga Tuhan ya Rasulullah. Lalu beliau menjawab, wala ana illa ayyata'amadani Rabbi birahmah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmatnya kepadaku. Ini disebutkan di Sahih Muslim nomor 5037. Jadi tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Dan dia beranggapan ini bertentangan, berbenturan dengan aturan Islam lainnya. Ini disebutkan dalam surat Al-Qasas. Ulaika yu'tauna ajrahum maratain. Mereka itu diberi pahala 2 kali. Bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Wa yadra'u bil hasanati sai'ah. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Jadi dia menyebutkan, si Christian Prince menyebutkan bahwa ayat Al-Quran ini, bahwa mereka yang berbuat baik diberi pahala 2 kali setiap kali melakukan perbuatan baik. Dengan kata lain, timbangan dosa mereka dikurangi 2 kali oleh Allah atas perbuatan baik mereka. Dengan berbuat baik mudah sekali mengimbangi perbuatan buruk. Maka timbangannya selalu lebih banyak bagi kaum muslim, sebab satu perbuatan baik setara dengan 2 perbuatan buruk. Maka dengan cara ini kaum muslim hampir dipastikan masuk surga. Kalau kita telaah dari perkataan Christian Prince ini,
seperti ada kecemburuan, seperti nggak terima dia kalau muslim itu mudah masuk surga. Walaupun di ujungnya dia menuduh juga kembali bahwa menyebutkan Nabi berbohong, bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk sama-sama tidak mempengaruhi seorang muslim masuk surga atau tidak. Dan dia juga bingung, apa yang membuat muslim masuk surga? Lalu dia kutip lagi, yang menyebutkan, menuduh lagi bahwa Nabi Muhammad SAW begitu bencinya dengan kaum Kristen dan Yahudi dengan perkataannya yang menyebutkan dalam Sahih Muslim nomor hadis 4969. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati dafa'allahu azza wa jalla illa kulli muslim yahudiyan aw nasraniyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi dan seorang Nasrani kepada setiap muslim. Wa yaqulu haza fika kukaf minan nar. Kemudian Allah berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jadi dari tulisannya di bukunya ini, dari satu bagian ini aja udah kita lihat bagaimana pertama ia cemburu, begitu mudahnya muslim masuk surga. Yang kedua dia menuduh Nabi berbohong karena perbuatan baik dan buruk sama-sama tidak mempengaruhi muslim masuk surga atau tidak. Dia menyebutkan berbohong, tapi dia membantah ayat Al-Quran. Ini kan udah nggak sinkron ini dia. Menyebut Nabi berbohong, tapi dia mau mematahkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa pahala dalam Islam itu 2 kali lipat kalau kebaikannya. Jadi menolak kebaikan, menolak keburukan dengan kebaikan itu pahalanya 2 kali lipat. Jadi kan udah ada sesuatu yang gak pas dalam tulisannya ini. Ia bantah, ia tuduh Nabi berbohong, tapi yang ingin dia patahkannya Al-Qurannya. Kenapa tidak hadisnya? Gitu. Dan dia juga semakin untuk untuk membantah hadis yang selanjutnya yang menyebutkan bahwa setiap muslim akan diberikan seorang tebusan, yaitu penebusan dari siksa api neraka, yaitu seorang Yahudi dan Nasrani. Ininya tujuan dia juga. Jadi mudah kita pahami. Inilah penafsiran yang kita sebut dengan penafsiran prasangka, penafsiran kebencian, penafsiran berdasarkan nafsu belaka. Tidak memahami Al-Quran dengan ilmu Al-Quran, tidak memahami hadis Nabi dengan ilmu hadis. Maka ia sendiri yang cemburu, kebingungan, menuduh, dan lain sebagainya. Oke, biar tambah dia lagi cemburu, kita ambil lagi satu hadis bahwa yang menyebutkan bahwa masuk surga itu dalam Islam sangat mudah. Lebih mudah dari yang dibayangkannya tadi. Dia bayangkan masuk surga itu pahala kebaikan Islam 2 kali lipatnya. Bahwa dalam Islam masuk surga hanya dengan kalimat la ilaha illallah udah bisa masuk surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibrilu man mata min amatika la yusriku billahi say'an dakhala al-jannata aw lam yadkhul nar. Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia
dari umatmu yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga dan tidak akan pernah masuk neraka. Qala wa in zana wa in saraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri? Lalu Jibril menjawab, wa in, sekalipun. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2983. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang akan pasti masuk surga sepanjang dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam hadis yang lain, tidak mensekutukan Allah itu wujudnya adalah mengucapkan dengan ikhlas kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini di Sahih Al-Bukhari 5379. Jadi mudah. Nggak seperti yang dia bayangkan tadi. Cukup dengan kalimat la ilaha illallah, umat Islam dijamin surganya. Mudah kan? Tambah cemburu nanti dia. Oke, mari kita bahas yang menjadi sanggahan dia, kebingungan dia juga, yang menyebutkan bahwa ma min ahadin yadkhuluhu amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun yang akan dimasukkan surga oleh amalnya. Ya memang benar, nggak ada orang yang masuk surga itu karena amalnya. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Artinya apa? Setiap dosa harus ditebus. Setiap dosa harus dibersihkan. Di mana? Di neraka. Dan memang tidak ada orang yang masuk surga itu dalam keadaan berdosa. Hanya orang suci yang bisa masuk surga. Dan ini berkaitan dengan di surat Maryam di ayat 71. Wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang telah ditetapkan. Ini di surat Maryam. Ini sebenarnya udah ditulis dalam buku. Ada 3 jilid. Ini buku Jejak Perjalanan Akhirat, bahwa udah memang ketetapan kita itu pasti akan mendatangi neraka. Di mana itu? Di alam syirat, yaitu di jembatan di atas neraka. Kita pasti melewatinya. Karena tidak ada satupun orang yang tidak berdosa. Ada dosa kita semua. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita pasti akan jatuh ke dalam neraka. Di ayat selanjutnya disebutkan summa nunajji lazina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiyah. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim dalam neraka keadaan berlutut. Ini yang kita sebutkan tadi di jembatan syirat di atas neraka. Allah menyelamatkan dengan rahmatnya. Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa. Lalu orang-orang yang zalim bagaimana? Allah biarkan mereka dalam keadaan berlutut di neraka. Enggak hanya jatuh disebutkan, langsung berlutut di dalam neraka. Ini orang-orang yang zalim. Karena memang tidak ada siapa di antara kita yang tidak zalim. Tapi kecuali dia bertakwa, dia takut kepada Allah. Adapun dosanya dia mohon ampun, bertaubat, maka termasuklah dia orang yang diberi rahmat oleh Allah, sehingga termasuk dalam golongan penghuni surga karena dosanya dibersihkan oleh Allah. Ada yang dosanya dibersihkan karena diampuni Allah, ada yang dosanya dibersihkan karena mesti ditebus di neraka. Seperti kalau Nabi menyebutnya seperti api membakar karat. Ya, karat di besi itu
seperti itulah di neraka. Jadi dosa kita itu seperti karat di besi. Karena memang untuk masuk surga itu tadi sudah disebutkan, tidak ada orang yang masuk surga dalam keadaan berdosa, harus bersih. Sekalipun dosa dalam hati. Ada dosa, satu dosa kesombongan. Itu bisa menyebabkan orang mesti masuk neraka dulu. Meskipun hanya sebesar biji sawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqalu habbatin khardilin min kibriya." Dan tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Ini di Sahih Muslim nomor hadis 132. Jadi karena sombong dalam hati sebesar biji sawi, itu menjadikan dia tidak akan masuk surga. Makanya nggak perlu sombong. Amalku seperti ini, aku udah berbuat baik seperti ini, aku udah menolong orang seperti ini, aku udah berbuat banyak. Nggak akan masuk surga kalau bukan karena rahmat Allah. Lalu amal untuk apa? Amal untuk apa? Tadi udah disebutkan dalam buku ini. Kalau mau membaca silahkan. Di dalam para ustadz banyak membahas tentang ini. Amal untuk apa? Amal itu adalah untuk bagaimana perjalanan Anda menuju surga. Menyenangkan atau menyedihkan? Kapan masuk surganya? Cepat atau lambat? Ya itu tergantung amal kita. Atau surganya mau masuk surga yang mana? Itu adalah wujud daripada amal kita. Bahwa surga itu ada 100 tingkat. Ada 100 tingkat. Dimana antara tingkat satu dengan tingkat selanjutnya itu seperti jarak antara langit dengan bumi. Dan bahkan disebutkan surga, derajat yang paling rendah di surga itu untuk orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga, itu 10 kali lipat yang bisa dibayangkannya yang ada di dunia ini. Artinya seluruh kemewahan dunia, seluruh ya, bukan hanya untuk satu orang. Misal Anda raja di suatu daerah, wah itu jauh lagi. Ini dunia 10 kali lipat kesenangan yang di dunia yang bisa Anda bayangkan, 10 kali lipatnya. Itulah surga yang paling rendah. Surga paling rendah. Lalu bagaimana lagi dengan yang di atasnya? Surga itu suatu yang tidak bisa dilihat mata, tidak bisa dirasakan. Itu besar nikmatnya. Lalu di ujungnya tadi Christian Prince menuding bahwa Nabi begitu bencinya kepada kaum Kristen dan Yahudi sehingga menyebutkan bahwa hadis yang menyebutkan iza kana yaumul qiyamati dafa'a Allah azza wa jalla ila kulli muslim Yahudiyan atau Nasraniyan. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi dan seorang Nasrani kepada seorang muslim. Lalu Allah berkata, "Haza fikakuka min nar." Inilah penebusmu dari siksa api neraka. Christian Prince menyebut ini adalah bentuk kebencian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Kristen dan Yahudi, karena menjadikan kaum Kristen, kaum Yahudi sebagai penebus di hari kiamat. Ini
pemikiran yang salah. Hadis ini justru menjadikan umat Islam adanya penebus ini, ya umat Yahudi dan Nasrani menjadi penebus umat Islam ketika di hari kiamat. Ini justru menjadikan umat Islam tidak berani berlaku zalim kepada orang Nasrani, kepada orang Yahudi, apalagi sampai membunuh mereka tanpa alasan yang dibenarkan. Karena kenapa? Ketika ia membunuh saudara kaum Nasrani, Yahudi tanpa hak, maka ketika di hari kiamat ia tidak mendapatkan tebusannya untuk masuk surga. Dia tidak mendapatkan tebusan untuk penebus siksa api nerakanya. Tadi sudah disebutkan, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Apa tebusannya? Seorang Nasrani dan seorang Yahudi. Ditambahkan bukan hanya itu, termasuk Ya'jud dan Ma'jud itu juga termasuk tebusan seorang muslim. Ada lagi hadis yang lain, tebusan seorang muslim juga orang-orang musyrik. Jangan salah, nggak hanya ini. Artinya umat Islam tidak akan berani berbuat zalim kepada siapapun tanpa alasan yang dibenarkan, karena ia akan kehilangan tebusan ketika di hari kiamat. Itu penafsirannya. Jangan salah sangka bro. Ini mudah-mudahan kita juga menyadari bahwa seorang muslim itu tidak akan berani berbuat zalim kepada siapapun. Kepada seorang saudara seimannya udah jelas, kepada orang Nasrani, Yahudi, musyrik, dan termasuk Ya'jud dan Ma'jud, itu ada penebusnya. Jadi umat Islam itu nggak berani berbuat zalim kepada Nasrani, Yahudi, orang-orang musyrik jika dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Mereka tidak akan berani berbuat zalim, apalagi sampai membunuh. Itu tadi, karena ketika dia membunuh, menghilangkannya, maka ia akan kehilangan tebusan di hari kiamat. Apalagi sampai dia menghilangkan nyawa saudaranya, maka ia akan tidak hanya kehilangan tebusan, dia juga akan kehilangan tebusan saudara muslimnya. Dari mana dia menggantinya? Otomatis dia yang ke neraka. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan salah sangka penafsiran itu. Makanya pahami dengan keimanan, maka kita akan bisa menjadi lebih baik. Ketika ayat-ayat Al-Quran, hadis kita pahami dengan keimanan, dengan kalimat La ilaha illallah, itu akan menggiring kita kepada kebaikan. Dan termasuk dengan Nasrani dan Yahudi ini sendiri, ada tafsirnya lagi tersendiri. Siapa Nasrani itu? Siapa Yahudi itu? Nasrani, Yahudi itu tidak juga satu golongan, tidak satu kelompok. Nabi Musa sendiri menyebutnya mereka ada 12 golongan. Dalam kesempatan lain disebutkan Yahudi itu sendiri ada 70 kelompok. Tidak semuanya itu zalim, tidak semuanya itu kafir. Ada juga di antara mereka yang beriman. Insya Allah pada kesempatan yang lain, insya Allah diberi kesempatan untuk kita membahas ini. Insya Allah akan diberikan kesempatan. Namun jika ada yang berkesempatan mau membaca, download aja gratis. Di sini ada, udah dikupas sedikit tentang hal itu. Jadi pada kesempatan ini kita kembali menegaskan bahwa banyak kesalahan daripada tuduhan yang dialamatkan oleh Christian Prince terhadap umat Islam itu salah besar. Meskipun ia menggunakan ayat Al-Quran, hadis sebagai dasarnya, tapi itu tidak berdasar karena dia menafsirkan dengan
prasangkanya, sehingga justru menjadikan dia hanya cemburu buta, dia hanya menjadikan dia semakin berprasangka buruk terhadap Islam. Padahal tetap disebutkan Islam adalah kedamaian, Islam rahmatan lil alamin, Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan kita umat Islam bisa menjaga ini, bahwa kita merupakan rahmat bagi sekalian alam, dan kita dapat menjadikan bumi ini damai. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Semoga kita termasuk umat yang istiqomah di jalan Allah, jalan yang lurus. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.